Tuhan, saudaraku dikasih dalam Tuhan, pada saat ini bulan April, ya, kita baru saja merayakan apa, saudara? Paskah. Baru saja, belum ada masih 2 minggu ya. 2 minggu kita merayakan Paskah. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Paskah, ya, menurut kalender rohani Israel, Paskah itu dirayakan pada bulan pertama, tepatnya bulan Abib. Setiap bulan pertama, yaitu tepatnya bulan Abib, bangsa Israel harus merayakan Paskah. Karena ini sudah menjadi ketentuan Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan. Tetapi di Indonesia setiap bulan apa, saudara? Bulan April, ya. Setiap bulan April kita juga merayakan Paskah. Tahukah Paskah, saudaraku dikasih Tuhan, Paskah itu merupakan hari yang bersejarah bagi umat pilihan Allah. Mengapa? Karena Paskah itu memperingati penderitaan dan kesengsaraan siapa? Tuhan Yesus. Sampai Yesus mati di atas kayu salib, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Pada saat Yesus bangkit dari antara orang mati, itulah yang namanya hari yang bersejarah. Mengapa? Sebab tidak ada manusia yang mati dikuburkan lalu bangkit dari antara orang mati. Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa lakukan itu. Karena Yesus manusia 100%, Allah 100%. Yesus bangkit dari antara orang mati, menunjukkan Yesus adalah Allah. Yesus bangkit dari antara orang mati, menunjukkan bahwa Yesus adalah hidup. Allah kita, saudara, bukan Allah yang mati. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Beri kemuliaan untuk Tuhan dulu. Haleluya. Saudara, Tuhan kita, saudara, Tuhan Allah yang maha hadir. Sebab Dia berkata begini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dikatakan apa? Aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi jangan lihat, oh bangkunya banyak yang kosong ya. Terus jangan lihat itu. Fokus pada Yesus. Yesus melihat kualitas. Kualitas. Buktinya, jemaat mula-mula itu hanya beberapa orang saja. Jadi yang dilihat adalah kualitas. Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara, membuktikan Dia telah mengalahkan maut. Dia menang atas kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan telah dikalahkannya. Itulah Paskah bagi kita. Saudara, sebelum saya membahas tentang Paskah di Israel, saya ingin mengajak saudara melihat latar belakang umat Israel ketika ada di Mesir. Pada waktu bangsa Israel ada di Mesir, itu merupakan suatu pengalaman yang pahit. Pengalaman yang pahit dalam hidup mereka. Suatu pengalaman yang menggores hati nurani umat Israel. Saudara, dalam kurun waktu yang sangat panjang, yaitu 400 tahun lamanya, umat Israel harus hidup di tanah perhambaan. Harus hidup di tanah perhambaan. Diperbudak, menderita, disiksa, dijajah,
dan dipermalukan. Setelah generasi 10 dari bangsa Israel ini, saudara, berlalu, maka teringatlah mereka bahwa mereka punya Allah yang dahsyat. Bangsa Israel itu punya Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, saudara. Sebab itu umat Israel sadar, dia mulai berseru-seru kepada Allah. Dia berdoa, memohon belas kasihan Allah yang dilandasi dengan pengaduan, rintian, dan tangisan air mata. Saudara, karena begitu besarnya kasih Allah kepada umat pilihannya ini, saudara, maka Allah mendengar doa dan seruan mereka. Dan Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah perhambaan. Allah membebaskan mereka bukan sekedar Allah memindahkan umat Israel dari tanah perhambaan ke tanah perjanjian. Bukan sekedar itu. Tetapi, saudara, Allah menginginkan supaya umat pilihannya ini, umat Israel ini bisa bersekutu dengan Tuhan. Di dalam Keluaran 8 ayat 20. Keluaran 8 ayat 20, saudara, bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan menghadaplah kepada Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi untuk beribadah kepadaku. Jadi intinya, saudara, intinya Tuhan mau umat Israel, umat pilihannya ini bisa beribadah dan memuliakan Tuhan. Tuhan rindu, saudara, untuk berfellowship dengan umatnya lewat ibadah. Itulah latar belakang umat Israel ketika ada di tanah Mesir. Saudara, dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam poin. Poin yang pertama adalah Paskah pertama di Mesir. Melalui Paskah pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel di tanah Mesir, Allah membebaskan bangsa Israel. Berita Paskah bagi bangsa Israel adalah berita tentang pembebasan. Coba kita akan baca Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, puji Tuhan, itu dulu. Saudaraku dikasih dalam Tuhan, pada bulan pertama, ya, menurut kalender rohani Israel, Tuhan menginstruksikan, saudara, kepada seluruh umat pilihan Allah, kepada seluruh umat Israel untuk mengadakan pesta rohani yang diwarnai dengan korban-korban yang sesuai dengan kehendak Allah.
Menurut tradisi Paskah pertama jatuh pada tanggal 10 Abib tahun 1491 BC, before Christ. Paskah dalam bahasa Yunaninya dikatakan Paskah. Kalau dalam bahasa Ibraninya Pesach. Menurut pengertian umum, Paskah melewati penghukuman malaikat maut. Karena di dalam Keluaran pasal 12, saudara, pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-14, di situ diceritakan bahwa sementara itu Musa, Harun, dan seluruh umat Israel sedang sibuk merayakan pesta rohani. Mereka sedang sibuk mencari domba untuk dikorbankan. Saudara, domba yang berumur 1 tahun yang tidak bercacat dan tidak bercela. Umat Israel sedang mencari domba itu, sedang memilih-milih domba untuk dipersiapkan jadikan korban untuk Tuhan. Mengapa? Karena pada malam hari itu Tuhan menyuruh malaikat mautnya untuk berjalan di tanah Israel. Sebab itu bangsa Israel sedang sibuk mencari domba yang berumur 1 tahun, lalu domba itu harus disembelih. Setelah disembelih, saudara, harus dipanggang secara utuh. Dipanggang secara utuh. Tidak boleh dipotong-potong. Tidak boleh direbus. Harus dipanggang. Dan setiap kepala rumah tangga orang-orang Israel harus mengambil darah domba yang sudah disembelih itu. Ambil sedikit lalu dibawa pulang. Setelah sampai rumah, saudara, harus dioleskan ke 2 tiang pintu dan ambang pintu. Jadi pintu ini, saudara, ada tiang pintu 2 harus dioleskan darah, dan ambang pintu harus dioleskan darah. Pada saat malaikat maut menjelajahi tanah Mesir, saudara, malaikat Tuhan itu melihat ada tanda darah di rumah orang-orang Israel. Malaikat Tuhan itu, malaikat maut itu lewat. Tetapi di tempat orang-orang Mesir yang tidak ada tanda darah domba, saudara, di situ terjadi malapetaka. Di situ terjadi penghukuman. Di situ terjadi tulah. Sementara, saudara, umat Israel sedang merayakan pesta perlindungan Allah di rumah mereka. Saudara dikasihi Tuhan, itulah Paskah yang diadakan umat Israel di Mesir. Sampai-sampai, saudara, cara makannya pun, cara makan dikasih tahu sama Tuhan. Karena cara makannya unik, cara makan domba Paskah ini, saudara. Sampai dalam Keluaran 12 ayat 11, saudara, ada seorang penafsir Alkitab yang terkenal, yaitu Matthew Henry, mengomentari begini. It was to be eaten in departing posture. Pada waktu makan Paskah harus dalam keadaan siap sedia, siap siaga. Cara makannya bagaimana? Pinggang, saudara, pinggang ini, saudara, ini harus terikat. Pinggangnya harus terikat. Ini berbicara apa? Berbicara kesiagaan. Dalam Efesus 6 ayat 14, saudara,
Paulus berkata begini, hendaklah pinggangmu berikatkan kebenaran. Yang pertama, pinggang harus terikat. Yang kedua, kakimu harus berkasut. Artinya apa? Artinya siap untuk jalan. Saudara, siap untuk jalan. Paulus berkata di dalam Efesus 6 ayat 15, hendaklah kakimu berkasutkan kerelaan. Ini yang kedua. Yang ketiga, tangan kiri harus memegang tongkat. Tongkat ini berbicara mengenai kuasa. Lalu yang keempat, makan harus cepat-cepat. Nah ini, makan cepat-cepat. Nggak boleh makan seperti kita makan di meja makan, ya, sambil ngobrol, ya. Nggak boleh santai-santai, nggak boleh. Makannya harus cepat-cepat. Itu berbicara apa? Tidak ada kompromi lagi. Tidak boleh kompromi. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah cara makan anak domba Paskah untuk bangsa Israel. Saudara dikasih dalam Tuhan, pada hakikatnya semua korban, semua yang dilakukan oleh umat Israel itu mempunyai dampak yang positif bagi rencana Allah untuk keselamatan umat manusia. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, masa raya ini dilaksanakan dalam 3 tahapan perayaan. 3 tahapan perayaan. Yang pertama adalah perayaan Paskah. Yang kedua, roti tidak beragi atau roti fakir. Yang ketiga, buah sulung atau hulu hasil. Ketiga-tiganya ini, ketiga ketetapan ini harus dirayakan oleh umat Israel. Saudara, karena ini sudah menjadi ketetapan Tuhan. Saudara, tetapi hari ini saya tidak membahas mengenai roti tidak beragi atau buah sulung, karena kalau saya bahas semua waktunya tidak cukup. Saya akan membahas tentang Paskah, saudara, yang menjadi pertanyaannya sekarang. Mengapa bangsa Israel, umat pilihan Allah itu mengalami penghukuman selama 400 tahun? Suatu masa yang panjang dan masa yang sangat baik, masa yang penuh dengan penderitaan yang dialami oleh 10 generasi Israel mengalami perbudakan di tanah Mesir. Saudara, semua itu disebabkan karena kelalaian dari Bapak Abraham, kelalaian dari nenek moyang mereka, sehingga umat Israel dihukum oleh Allah. Kelalaian seperti apa yang dilakukannya? Saudara, kalau saudara baca di dalam Kejadian 15, saudara, ayat 11 sampai ayat yang ke-12, di situ Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan berfirman kepada Abraham, ambillah bagiku seekor lembu yang berumur 3 tahun, seekor kambing yang berumur 3 tahun, seekor anak domba jantan yang berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Lalu diambilnya semuanya itu untuk Tuhan. Saudara, diambilnya semua itu untuk Tuhan. Lalu Abraham mulai memotong binatang-binatang itu menjadi 2. Lembu dipotong menjadi 2. Lalu kambing dipotong menjadi 2. Anak domba dipotong menjadi 2, kecuali burung tekukur dan anak burung merpati. Dipersiapkan
Abraham mulai mempersiapkan korban. Tetapi saudara, menjelang petang hari, matahari terbenam, dikatakan firman Tuhan, maka tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Akibatnya apa? Kita baca Kejadian 15 ayat 13 sampai 14. Ini akibatnya. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini berbicara mengenai bangsa Israel, umat pilihan Allah itu. Umat pilihan Allah, bangsa Israel, saudara, mengalami perbudakan di tanah Mesir 400 tahun lamanya. 10 generasi umat Israel diperbudak hanya gara-gara apa? Kelalaian dari Abraham. Ayat yang ke-14, tetapi bangsa yang memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang sangat banyak. Tuhan menghukum bangsa yang memperbudak. Dihukum lewat apa? Lewat tulah tadi. Setiap anak sulung orang-orang Mesir, saudara, mati terbunuh oleh malaikat Tuhan. Saudara, boleh kasih Tuhan. Dan ini sudah digenapi, saudara. Tuhan menghukum lewat tulah. Kehidupan bangsa Israel di tanah Mesir telah menggoreskan sejarah hitam. Masa yang penuh dengan penderitaan sekarang diakhiri dengan keajaiban Paskah. Paskah bagi bangsa Israel, saudara, adalah identik dengan kelepasan, pembebasan yang menyeluruh. Saya mencatat di sini Dr. J. Bray berkata, Allah tidak hanya memindahkan umatnya dari suatu negeri ke satu negeri yang lain, tapi sambil berbuat demikian dipindahkannya mereka dari keadaan perbudakan ke keadaan kemerdekaan. Inilah Paskah yang terakhir. Yang terakhir, Paskah adalah langkah awal keselamatan. Fauser, seorang ekspositor dan penafsir Alkitab yang terkemuka, berkata begini, salvation was the prominent topic in the feast. Memang benar bahwa keselamatan merupakan topik utama masa raya Tuhan. Dan ada pokok-pokok penting keselamatan dalam masa raya Paskah. Yang pertama adalah kelahiran baru. Yang kedua penebusan. Yang ketiga pilihan. Yang keempat pengganti. Yang kelima pendamaian. Jadi ada 5 pokok penting keselamatan dalam perayaan Paskah, saudara. Karena waktunya yang tidak cukup untuk saya bahas semuanya, saya akan membahas satu saja, yaitu tentang penebusan. Kata penebusan itu berasal dari bahasa Yunani, lutromai, artinya membeli budak dari pasar budak dengan maksud membebaskannya. Saya akan tutup firman Tuhan ini dengan ada seorang kaya raya, bukan hanya kaya, tapi kaya raya. Ada seorang yang kaya raya, saudara. Dia pergi ke pasar budak dengan maksud untuk membebaskan budak itu, untuk memerdekakan mereka. Lalu dia mulai masuk ke pasar budak itu. Dia melihat budak itu satu persatu. Karena harga budak itu lain-lain, ada yang rendah, ada yang menengah, ada yang tinggi.
saudara, harga budak pada waktu itu. Lalu pengusaha yang kaya raya ini, saudara, dia pergi menyelidiki budak-budak yang ada di situ. Lalu dia mulai masuk di ruangan yang harganya yang sangat tinggi. Ada seorang yang mukanya sangat sangar, saudara. Mukanya sangat menakutkan. Tetapi orang yang kaya raya ini, pengusaha ini, dia berkata begini sama pemilik budak, aku mau membeli budak ini dengan harga yang sangat tinggi. Berapapun yang kamu minta. Pikir budak ini, orang ini membeli saya dengan harga yang sangat tinggi. Pasti nanti sampai di rumah saya akan diperlakukan yang tidak manusiawi. Ini pikir budak ini, saudara. Lalu budak ini mulai dikeluarkan. Dikeluarkan, saudara. Lalu budak ini, saudara, mulai meludahi tuan yang membeli ini. Pengusaha kaya raya ini diludahi oleh budak. Cuh di mukanya. Saudara, pemilik budak marah. Setelah pemilik budak marah, dia mau dicambuk. Pengusaha kaya raya ini yang membeli budak ini, dia berkata, bukankah saya sudah bayar budak ini? Bukankah budak ini sudah menjadi milik saya? Biarkan dia meludahi saya. Biarkan, gak apa-apa. Dia ambil sapu tangannya, saudara, lalu dilap. Setelah dilap, air ludahnya di mukanya, saudara, dilap dengan sapu tangan. Dia tersenyum dengan kasih. Dia melihat budak ini tersenyum dengan kasih, tidak marah, saudara. Lalu sepanjang perjalanannya, saudara, menuju ke rumahnya, tahu, saudara, si budak ini mulai berkata-kata yang kotor dikeluarkan. Kata-kata yang tidak patut diucapkan itu dikeluarkan dari mulutnya. Sepanjang perjalanan sampai di rumah, saudara, si orang kaya raya ini yang membeli budak ini, dia menulis surat pembebasan. Dia menulis surat pembebasan, lalu dicap metre. Setelah itu dia keluar. Ini surat pembebasan untuk kamu. Sekarang saya sudah bebaskan. Kamu sudah menjadi orang merdeka. Silakan pergi kemana kamu suka. Ini surat pembebasan itu, saudara. Lalu si budak ini yang sudah, dia kaget. Dia menangis. Dia menangis bahwa apa yang dilakukan itu salah. Bahwa menurut pikiran budak ini, aku pasti akan diperlakukan yang semena-mena, tidak manusiawi, karena aku dibayar dengan harga tinggi. Dia berkata, mengapa Tuhan begitu baik sama saya? Bukankah saya sudah meludahi Tuhan? Aku sudah berkata-kata yang tidak patut aku katakan tadi. Kenapa Tuhan begitu baik sama saya? Itu menjawab, karena aku bermaksud untuk membeli kamu, untuk membebaskan kamu, supaya kamu jadi orang merdeka. Silakanlah kamu pergi kemana kamu suka. Saudara, lalu Tuhan ini pergi. Tuhan ini pergi dari rumah. Dia membawa surat budak ini dengan sambil tertuduh. Saudara, mengapa Tuhan ini baik sama saya? Padahal saya sudah meludahi mukanya, saya sudah mengata-ngatain kata-kata yang kotor. Mengapa masih baik sama saya? Lalu dia nggak jadi pergi, saudara. Dia pulang, dia kembali ke rumah tuannya ini.
Setelah sampai rumah tuannya, dia menunggu sampai tuannya datang. Ketika tuannya datang melihat budak ini, saudara, tuannya berkata, "Mengapa kamu tidak pergi? Bukankah kamu sudah bebas? Saya bebaskan, kamu sudah merdeka. Silakan kamu pergi." Budak ini berkata sambil menyesali dirinya. Dia menangis, saudara. Dia berkata, "Tuan, izinkanlah saya untuk tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Karena aku belum pernah melihat seorang yang baik seperti Tuhan." Tahukah saudara, pengusaha yang kaya raya ini gambaran daripada Tuhan Yesus. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus untuk menebus dosa saudara dan saya? Saudara dan saya diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh iblis. Tetapi Yesus mau menebus hidup saudara lewat penderitaannya di atas kayu salib. Dia harus menderita, dianiaya, dicambuk, diludahi, dicaci, dimaki. Tetapi dia diam saja. Ketika di atas kayu salib, dia berdoa kepada orang yang menyalibkannya. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab tidak tahu apa yang mereka perbuat." Itu Yesus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah menebus dosa dan kesalahan kita dengan darahnya yang mahal. Dia menebus saudara dan saya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Kamu telah ditebus dengan darah Kristus Yesus, darah yang mahal. Inilah Paskah. Biarlah lewat Paskah kita boleh mengalami pembebasan. Kita boleh mengalami lawatan Tuhan. Kita boleh mengalami terobosan menjadi orang merdeka. Tidak lagi diperbudak oleh dosa. Karena Tuhan telah menebus dan membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan nyawanya. Harga tebusan adalah darahnya sendiri. Berdasarkan firman Tuhan, saya akhiri dan kita akan pujikan. Kuduskan kasih-Mu, Bapakku, kudus kasih-Mu, Bapakku, penuhiku dengan Roh Kudus, kuduskan namamu. Amin. Mari kita pujikan pujian ini. Mari kita bangkit berdiri. Pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Amin. Penuhiku dengan Roh Kudus.
kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus, kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu, Yesusku. Kudus kasih-Mu, Bapakku. Penuhiku dengan Roh Kudus. Kudus nama-Mu, kudus, kudus nama-Mu, Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah berfirman dan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa buat pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini. Engkau memberkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya, berkat Allah boleh tercurah di dalam kehidupan semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mengalami beban berat Engkau mengangkat beban itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah berkat Allah selalu tercurah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Engkau berkati Tuhan. Rumah tangganya Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami akan terima berkat. Di dalam berkat Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kami semua. Yang sudah terima berkat, katakan dalam nama Yesus, katakan amin.